Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Lumajang. Hari ini tanggal 2 Mei 2020, tepat 2 bulan sudah virus corona masuk di Indonesia. Sudah lebih dari 10.000 pasien yang terinfeksi. Tentunya banyak dampak yang terjadi. Dampak psikologis, dampak sosial, dan juga ekonomi. Di Cina, virus ini pertama kali ditemukan. Dan saat ini mereka sedang menangani virus corona gelombang yang kedua. Gelombang pertama sudah mereka selesaikan kurang dari 3 bulan. Lantas, di Indonesia sampai kapan corona ini? Nah, bersama saya, Niken dari Adventure Maklar Surga, ketemu dalam Jagung Waton, Jagongan Waspada Terhadap Corona, dengan tema Nganti Kapan Corona Iki Rek. Sudah hadir di depan saya narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ada Bapak Bupati. Selamat malam, Cak Torek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga sudah buka, sudah terawih. Ya. Ya. Oke. Ada juga kepala. Tapi 3 arek ono sing durung terawih ketok iki nang kene. Ini teman-teman mulai jam 6:30. Iya. Ada juga Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Bayu. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada satu narasumber juga dari dokter senior ini. Sudah lebih dari 30 tahun bergelut di dunia kesehatan. Ada Dr. Indra Yudi. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak Niken. Luar biasa. Dan tentunya saya malam hari ini bersama dengan host yang cantik dan smart juga, ada Mbak Ajeng. Ya, baik, selamat malam Mbak Niken, Selamat malam Dokter, Pak Bupati, Selamat malam. Iya, luar biasa sekali tentunya di acara yang sangat spesial, Jagung Waton, Jagongan Waspada Terhadap Corona. Yang mana tadi para narasumber sudah diperkenalkan satu persatu ya, dan pastinya masyarakat Lumajang di sini semua sudah mengenal beliau-beliau yang sangat luar biasa di hadapan kita. Nah, kali ini terkait dengan tema kita yakni nganti kapan corona iki. Nah, pasti ini juga mewakili pertanyaan dari seluruh masyarakat Lumajang yang bertanya-tanya kira-kira kapan corona ini berakhir begitu ya. Dan nantinya kita akan melihat baik dari sisi kesehatan, kemudian juga dari sisi kebijakan mungkin dari pemerintah Kabupaten Lumajang, juga ada Pak Bupati di sini. Tentunya mengawali Mbak Niken ya, kita nanti ya. Baik, nah mengawali terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan nantinya akan kita sambungkan juga beberapa teman yang sudah live. Nanti terbaik kita akan ada bingkisan sembako, teman-teman. Luar biasa. Baik, supaya menarik kita akan coba di awal berbincang mungkin dari Dr. Indra Yudi dulu selaku dokter yang luar biasa senior juga ya. Nah, dokter mungkin bisa diawali ini terkait dengan virus corona. Nah, virus ini juga salah satu virus yang pastinya dengan sangat cepatnya begitu menyebar. Nah, ini kenapa sih dokter kok bisa secepat ini dan kayaknya dari hari ke hari ini semakin bertambah terus seperti itu, dokter. Mungkin bisa disampaikan di awal, monggo. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Mohon izin Pak Bupati, mohon izin Pak Bayu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa virus ini secepat itu penyebarannya. Jadi begini Mbak Ajeng, bahwa kita tahu bahwa di alam ini kita mengenal, selama ini kita mengenal bahwa makhluk itu ada 2, makhluk hidup dan makhluk mati. Di mana makhluk hidup itu disebut makhluk hidup itu kalau dia memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan metabolisme dan kemampuan reproduksi. Kemampuan metabolisme itu adalah kemampuan yang bertujuan untuk mempertahankan hidup, untuk memperpanjang umur. Sedangkan kemampuan reproduksi itu adalah untuk mempertahankan generasinya. Pada makhluk mati, 2 kemampuan ini tidak ada. Nah, virus ini adalah makhluk yang unik karena virus ini bukan makhluk hidup, juga bukan makhluk mati. Dia mampu melakukan reproduksi, tapi dia tidak memiliki kemampuan metabolisme. Kenapa demikian? Karena virus ini memang tidak memiliki satu bagian yang makhluk hidup miliki, yaitu organela. Karena virus itu tidak memiliki kemampuan metabolisme, maka virus itu
tidak bisa mempertahankan hidupnya atau memperpanjang umurnya. Virus itu ya bahan gitu aja. Ya. Virus itu tidak membutuhkan nutrisi. Ya, virus itu tidak butuh sintesa, tidak bisa membentuk sesuatu. Virus itu tidak bisa melakukan respirasi, pernapasan, baik aerobik anaerobik, tidak bisa dia. Virus itu di dalam bahannya itu tidak melakukan transportasi apa-apa. Virus itu tidak bisa, tidak peka terhadap rangsangan, diapakno yang menengahi. Virus itu tidak tumbuh, tidak bertambah besar, tidak tambah kecil. Ya virus itu bahan gitu aja. Tapi kalau makhluk hidup itu bisa. Makhluk hidup yang paling sempurna adalah manusia. Makhluk hidup yang paling sederhana adalah bakteri. Bakteri itu satu sel, tapi bakteri itu punya kemampuan metabolisme, bisa bergerak dan sebagainya. Itu bedanya. Lah, kenapa virus itu sedemikian cepat menyebar sebagaimana yang terjadi pada corona yang saat ini sedang menjadi ya booming, ya kita katakan booming. Sebetulnya begini, virus itu bisa melakukan reproduksi, syaratnya hanya satu, kalau dia menemukan makhluk hidup yang bisa dipaksa. Jadi awalnya virus itu masuk ke sel hidup, itu harus dimulai dengan menempelkan diri, namanya proses inokulasi. Ya, di situ di membran selnya itu ada satu reseptor di mana virus itu bisa menempelkan diri. Begitu dia menempelkan di reseptor, virus itu nanti akan membuat huru-hara di dalam sel itu. Ya, terjadi huru-hara di mana virus itu nanti akan memaksa inti sel, ya, untuk membuat virus-virus baru. Ya, jadi hanya inti sel yang dalam kondisi lemah saja yang bisa dipaksa agar bisa memfotokopi, mereplikasi virus-virus baru. Jadi sebetulnya semua penyakit yang asalnya, yang sebabnya virus, itu adalah yang membuat virus adalah diri kita sendiri. Beda dengan bakteri, bakteri makhluk hidup, dia bisa mengelola sendiri. Meskipun dia tidak berada di makhluk hidup yang lain, dia bisa membelah diri. Asal ada makanan, dia bisa membelah diri. Asal ada kesempatan untuk membuat sintesa, dia bisa membelah diri. Itu bedanya. Nah, kemampuan untuk menyebar luar biasa dan tidak, ya tergantung dari banyak kondisi. Ya, berapa masalahnya, corona ini memang virus yang baru. Ya, penyebarannya luar biasa, keganasannya jauh di atas influenza. Ini mungkin sekilas sebagai pendahuluan dari kami, mungkin nanti akan kita perdalam. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini loh, dokter, ini kan banyak macam virus ya, hingga dia bisa membunuh, bisa mematikan, bisa. Nah itu gimana penjelasannya, dok? Begini, jadi virus itu bahannya dia sebelah luarnya itu terdiri dari protein yang kalau di corona itu seperti paku. Di dalamnya itu ada bahan genetik yang namanya RNA. Ini RNA ini jadi ada ini asam nukleat, Pak Bupati. Ya, gimana jelaskan singkat spiro ya, singkat spiro ilmu kedokteran. Iya. Orang kayak saya ini paham lah kira-kira begitu. Jadi virus itu tadi, sebagaimana yang disampaikan tadi, virus itu harus masuk ke dalam sel hidup supaya bisa membentuk virus baru. Ya. Dan jenis virus kemampuan untuk memaksa dia menjadi ganas atau tidak itu tergantung dari bahan virus yang di sebelah dalam, namanya RNA. Terpaksa harus dianu, namanya RNA ini. RNA ini macam-macam antara virus satu dan virus lain, yang menentukan keganasannya di RNA ini. Intinya seperti itu. Apa terkait dengan sistem daya tahan tubuh itu, dok? Ya, itu jadi ada faktor virus, ada faktor host, ya. Jadi kalau hostnya misalnya kok ada penyakit penyerta, ada diabetes, ada hipertensi, dia punya kanker, atau dia misalnya usianya sudah tua, karena semakin tua antibodinya, daya untuk melawan virus ini juga berkurang. Jadi tapi virus itu sendiri memang macam-macam, seperti virus influenza biasa misalnya. Ini dengan dia punya daya hidup pendek sekali, ya, nggak sampai
enggak sampai 1-2 hari, tapi kalau virus corona itu bisa 5 hari, dibiarkan bisa 5 hari. Mungkin Dr. Bayu bisa menambahkan. Mohon izin untuk menambahkan. Jadi temuan para ahli yang ikuti adalah bahwa efek dari protein virus ini bisa mengakibatkan mikrokoagulasi, jadi penggumpalan-gumpalan kecil di seluruh bagian tubuh. Ini yang berbahaya, sehingga sekarang banyak ditemukan, bahkan dulu di awal di Wuhan itu kematian yang cepat sekali, mendadak. Ya, sehingga para ahli meneliti ternyata menimbulkan gumpalan-gumpalan namanya koagulasi di paru-paru. Jadi peradangan di paru-paru itu ternyata adalah suatu penggumpalan-gumpalan material yang seolah-olah seperti peradangan atau pneumonia. Demikian juga di jantung. Jadi kalau di jantung itu ada penggumpalan-gumpalan, otomatis ya akan merusak pembuluh darah jantung dan menimbulkan kematian mendadak. Demikian juga dengan di otak, di ginjal. Sehingga sekarang gejala dari COVID itu tidak hanya gagal napas, sesak, batuk, tapi seolah-olah seperti stroke. Oh, jadi kalau kita sering lihat itu biasanya kan kasus meninggalnya COVID-19 ini gara-gara gagal nafas, tapi terbaru tidak hanya tidak hanya gagal nafas. Kalau gagal nafas dikasih ventilator kan sudah beres. Ternyata juga ada serangan jantung, ternyata juga ada gagal ginjal dan seterusnya, sehingga multi organ itu bisa terganggu karena virus corona ini. Jadi tidak hanya di pernafasan saja. Ini yang menimbulkan kematian yang tinggi. Kalau hanya di pernafasan saya pikir bisa diatasi dengan alat bantu nafas atau ventilator. Tapi ini multi organ, mulai dari otak, jantung, ginjal, dan bahkan kadang-kadang hati bisa menimbulkan kerusakan. Itu yang menimbulkan kematian yang tinggi, Bapak. Jadi gini, ini kan kita ini meraba-raba semuanya. Ini opo corona ini opo. Saya ingin dijelaskan tambahan. Dulu ada flu burung, virus ya. Ada juga SARS dulu ya. MERS. Itu kan model-model flu yang pandemi di berbagai daerah dunia hingga kemudian muncul virus itu ada obatnya atau ada antivirusnya gitu ya. Antivirusnya. Nah, tetapi kita ini sekarang itu kan ditunjukkan dengan banyak gejala. Kita semua pernah melihat misalnya orang yang dahaknya atau lendirnya itu keluar. Saya kemarin lihat video itu. Keluar enggak selesai keluar terus. Itu kayaknya bukan COVID ya. Nah, misalnya itu oke, coba yang begitu-begitu itu dijelaskan, Dokter. Iya, jadi begini Pak Bupati. Corona ini memang bentuk virus yang baru. Karena masih baru, maka beberapa teori mainstream yang sudah ada itu banyak yang ditinjau. Baik itu tentang keganasan dari virus ini, baik itu tentang bagaimana dia cara mempengaruhi tubuh, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bayu tadi, bahwa semula orang menyangka bahwa corona itu hanya ada di pernafasan yang buat kematian. Ternyata corona itu juga menyerang pada sel-sel darah yang mempengaruhi, padahal darah merah itu tugasnya untuk mengangkut oksigen dan membagikan. Nah, itu diganggu sehingga sel-sel kita itu kekurangan oksigen dan itu membuat orang menjadi sesak napas. Tadinya diduga paru-paru yang rusak, tapi ternyata kan kondisi sesak nafas itu juga bisa ditemukan luar biasa sebelum parunya kena. Tapi memang benar, corona itu juga bisa menyerang sel paru. Jadi virus corona itu bisa menyerang pada sel yang punya reseptor tertentu dan ini bisa ada. Nyerangnya itu ya apa nyerangnya itu? Nah gini, jadi nyerangnya tadi itu, jadi virus itu masuk ke dalam tubuh kita itu bisa melalui cara penularan yang disebut dengan bisa droplet, bisa kontak erat. Droplet itu melalui percikan. Dalam sekian detik sudah sampai lantai. Sedangkan kontak erat itu adalah terpercik pada suatu bahan, kita pegang, kemudian kita mengusap masuk ini. Oke, kalau flu itu kan orang dekat flu tiba-tiba dia jadi flu. Aerosol gitu. Flu biasa itu aerosol. Iya. Oh. Jadi
2 itu dulu yang diyakini. Ya, tapi 2 minggu yang lalu ini WHO mengatakan bahwa ada lagi satu cara penularan, yaitu melalui aerosol atau airborne. Aerosol ini lebih luar biasa. Orang bersin itu memang sebagian besar droplet, percikan, tapi sebagian lagi itu ada yang layang-layang. Dan berapa lama itu? Sampai minimal 60 menit bisa 8 jam yang terakhir itu. Dan ini banyak terdapat, aerosol ini banyak terdapat di rumah sakit. Dan rumah sakit yang melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti di kamar bedah, di tempat yang banyak nebulizernya, di tempat-tempat banyak sekali. Itulah sebabnya terbukalah satu ini yang bisa menjelaskan kenapa banyak sekali dokter-dokter yang gugur, sementara dokter itu tidak memakai APD yang lengkap. Sudah memakai APD yang lengkap. Jadi itu kemungkinannya bagaimana, Dok? Ini kemungkinannya ketika melepas APD ini berada di ruangan yang mengandung aerosol, Mas ya. Jadi harus keluar dulu baru melepaskan diri. Oleh metu gawe APD tukang becak melayu kabeh. Di luar ruangan. Jadi yang namanya APD itu kan alat untuk perlindungan diri. Itu memang tidak bisa 100% melindungi memang. Jadi tidak bisa 100%, sehingga hanya masih tersisa, entah 10%, entah 5%, masih tersisa. Artinya masih ada berpotensi untuk ketularan juga kalau memang kita tidak taat ataupun tidak menggunakan APD maupun saat melepaskan sesuai dengan SOP lah. Namanya SOP itu kadang-kadang ya susah untuk 100% ditaati. Oke, nah tadi sempat disampaikan juga bahwasanya bisa melalui aerosol. Nah, ini terbaru begitu ya. Nah dokter, apa yang bisa dilakukan utamanya ini yang pakai APD saja kadang bisa tertular begitu ya, apalagi kita yang masyarakat secara umum berinteraksi mungkin seperti itu. Apa yang bisa dilakukan masing-masing individu mungkin dokter? Terima kasih. Ini sehubungan dengan promosi yang sekarang kita gencarkan dan sejak dulu kita gencarkan sejak awal, bahwa ternyata virus itu kan baik airborne atau aerosol ataupun droplet masuk melalui hidung, mulut, dan mungkin bisa mata. Oleh karena itu, yang paling manjur, paling tepat adalah melindungi mata, hidung, dan mulut kita dari paparan virus, dari virus itu. Sehingga kalau kita pengen aman, ya pakai masker, dimanapun kita pakai masker. Kemudian pakai pelindung muka. Oleh karena itu sekarang saya senang karena di televisi sekarang sudah para host sudah pakai seperti ini. Ini bisa dibuat oleh siapapun. Sehingga ke depan kalau kita pengen terhindar dari virus corona COVID-19, masker tetap dilengkapi dengan ini. Paling tidak ini melindungi wajah kita. Jadi kita tidak perlu malu dan takut diketawain orang kalau jalan-jalan di kantor maupun sekitar kantor atau di rumah pakai seperti ini. Dan ini rupanya menjadi mode atau tren kita ke depan. Perilaku kita ya pakai masker, pakai ini. Jadi bisa jadi cerita suatu saat nanti anak cucu kita mulai tahun 2020 orang harus pakai masker dan harus pakai seperti ini. Karena ini akan melindungi muka kita dari percikan droplet yang mengandung virus. Itu. Jadi promosi kita sudah benar, cuma kita pengen ke depan masyarakat itu mentaati anjuran kita protokol kesehatan supaya tidak tertular oleh virus corona. Terima kasih. Iki suwe-suwe helmnya Valentino Rossi payu. Nah itu fotonya cukup simpel dokter. Iya lah. Seperti ini ya. Lah ini kan sekarang udah begini. Lama-lama kan orang pakai helm itu. Helm teropong itu. Ya, kalau sudah menjadi way of life nanti mungkin seperti hijab masa yang lalu itu sederhana sekali, tapi sekarang udah macam-macam. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana model masker yang akan datang. Mungkin beda dengan apa yang ada sekarang tadi. Itu justru. Terus dok, tadi sempat terpikir ketika virus corona itu tidak hanya menyerang saluran pernafasan. Nah, sedangkan sepengetahuan saya, swab itu kan hanya untuk mengecek di area itu. Nah, bagaimana ketika seseorang itu terpapar virus corona tapi tidak mengenai saluran pernafasan? Ya, terima kasih. Jadi itulah sulitnya Mbak Niken. Pasien dengan tes positif, kemudian swab
negatif. Diulang lagi sampai 3 kali negatif. Terakhir maaf, sudah di rumah, sudah dimakamkan, ternyata hasilnya yang terakhir positif. Kita bisa maklum karena virus sudah beredar di seluruh tubuh, swabnya itu hanya diambil di rongga hidung, rongga tenggorokan. Kan artinya dia tidak mewakili keseluruhan virus yang ada di tubuh kita, sehingga pesannya kalau walaupun pasien dikatakan sembuh, dinyatakan sembuh, kriterianya adalah 2 kali negatif dengan periode seminggu, tetap isolasi di rumah sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Artinya masa observasinya, masa pengawasannya, masa isolasinya 1 bulan di rumah supaya lebih menjamin virusnya sudah betul-betul dibersihkan oleh tubuh. Oke, ini kan sering juga banyak sekali pertanyaan solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana sih gitu loh. Banyak masyarakat itu tanya harus bagaimana. Apakah cukup dengan menggunakan masker terus kita ketika positif mengisolasi diri atau bagaimana, Dok? Jadi prinsipnya adalah tetap physical distancing. Jadi jaga jarak aman. Jaga jarak ya, teman-teman. Ya, jaga jarak aman. Kalau yang sudah positif tadi isolasi diri, ya. Yang baru dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh tadi tetap isolasi diri 2 minggu sampai 1 bulan, ya. Kemudian hindari kerumunan, ya. Jadi memang betul kerumunan itu harus kita hindari. Keluar rumah itu kalau nggak perlu kita hindari supaya kita tidak bertemu dengan orang gitu. Karena yang membawa virus adalah orang, bukan yang lain. Orang itu yang harus kita hindari atau kita cegah supaya kita tidak tertular. Baik, kita sudah cukup jelas dari sisi medis begitu disampaikan oleh 2 dokter yang luar biasa. Nah, di sini juga ada Pak Bupati. Pastinya Pak Bupati juga tidak tinggal diam, banyak hal yang sudah dilakukan tentunya Pak Bupati ya. Nah, mungkin di sini juga bisa disampaikan sebenarnya apa sih langkah-langkah yang sudah diterapkan begitu oleh pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri? Ya, pemerintah ini tugas utamanya menyelesaikan persoalannya dari seluruh sisi, di mana tanggung jawab pemerintah ya secara general umum ya semua, mulai urusan medisnya, orang yang sakit, orang yang begitu teridentifikasi hasil swabnya positif, udah kita tangani. Begitu dia sakit harus ditangani secara medis, ya kita tangani dengan segala kondisi keterbatasan, dengan segala hal yang kewajiban untuk ditangani. Problem yang berikutnya, begitu selesai urusan medisnya, begitu tertangani urusan klinisnya, kesehatannya, kita menyediakan sarana infrastrukturnya, menuntaskan persoalan-persoalan penunjangnya. Berikutnya adalah dampaknya. Dampaknya ini macam-macam. Ada soal sosialnya. Sekarang misalnya dampaknya, begitu ada yang teridentifikasi hasil swabnya positif, itu masyarakat secara sosial macam-macam orang berpendapat, berpikiran. Ya, mulai dari persepsi orang begitu yang terkena positif ini menjadi orang pesakitan, ada orang berpikir begitu. Hingga kemudian saking berlebihannya itu seakan-akan menjadi orang yang dikucilkan. Itu problem bagi pemerintah, ya harus diselesaikan. Belum problem soal ekonominya. Ekonomi ini macam-macam. Ada orang yang sebelumnya karena kehidupan sosial ini normal, dia ekonominya tumbuh, berkembang. Hari ini tidak bisa berkembang. Mulai dari yang paling kecil PKL, pedagang kaki 5, hingga yang ekonomi kelas menengah pertukuan, hingga ekonomi yang kelas menengah warung, hingga ekonomi yang orang dulu bisa mendapatkan jasanya. Ada ojek, ada angkot, ada macam-macam. Hari ini enggak ada orang itu, enggak ada. Dokter juga banyak yang nggak praktek. Nah, dokter, ya itu ternyata tidak hanya dari sisi untuk yang begitu. Iya. Dokter gigi, dokter THT dilarang praktek. Ini kayaknya curhat sendiri ini kayaknya. Ini curhat. Ini dokter yang kurang pasiennya sekarang. Sekarang itu orang sakit gigi ditahan-tahan sendiri. Takut praktek. Ya sebelum begitu kehidupan normal orang itu
sakit gigi periksa ke dokter gitu kan. Saiki lara untu iku wis ya meneng nang omah wis dirasa-rasana dhewe karena takut untuk periksa ke dokter. Tutup karena takut. Dokternya tutup. Dokternya juga begitu. Sekarang itu dokternya takut tutup. Bukan kan orang pasien yang datang tutup. Nah, belum lagi yang soal industri. Lumajang misalnya punya banyak pabrik kayu. Ini hasil produksinya ini sudah nggak bisa diantar. Yang sebelumnya ekspor ke Korea, yang sebelumnya ekspor ke Jepang, ke Cina, ini enggak. Mandek. Bukan persoalan apa, karena di sana juga enggak lagi menerima semua produk. Hari ini bahkan dunia seluruh produksi untuk memutar dari semua kebutuhan kehidupan masyarakat itu ya stagnan. Coba bayangkan kalau industri ini stagnan, efeknya banyak. Pekerja yang sebelumnya orang itu dapat hasil dari pekerjaannya, ini nggak dapat sekarang. Itu kalau satu. Kalau banyak, belum lagi nanti ini efeknya kepada orang yang nanam sengon, petani yang mestinya sudah ancang-ancang 4 tahun ini dia akan panen, itu ya enggak bisa lagi berpikir bahwa kayunya akan laku karena produksi tutup. Belum lagi sekarang ini misalnya awal-awal dulu orang banyak ngeyel untuk melaksanakan hajatan, kan banyak itu orang yang tiba-tiba sudah mengundang banyak orang untuk resepsi pernikahan, mantu macam-macam. Wah, itu juga nggak mudah menyampaikan kepada masyarakat. Bayangkan mereka sudah pesan daging, sudah pesan ayam, sudah pesan apa ya? Sudah nyebar undangan macam-macam. Itu yang dari daerah lain itu sudah siap-siap. Sing mantene iku wis jaitno klambi macam-macam. Coba bayangin. Nah, itu semua kan menjadi pikiran pemerintah yang secara umum harus dituntaskan satu persatu. Ekonominya iya apa, efeknya apa, kemudian langkah berikutnya untuk menyelesaikan problem hari ini. Hari ini problemnya misalnya karena masyarakat ini tidak muter ekonominya, uangnya tidak muter, orang yang punya tanggungan modal, dia harus menyelesaikan modalnya. Nah, kalau ini tidak ada, kalau ini tidak muter, kan dia jadi problem. Nah, ini semua kita selesaikan satu-satu dengan langkah inovasi, dengan keadaan yang sama-sama prihatin, sama-sama darurat. Satu-satu diselesaikan. Nah, secara umum itulah kira-kira yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ya, satu-satu. Misalnya soal orang sekarang lagi menjerit soal hutang, ternyata kita menemukan banyak hal. Rentenir ternyata merajalela. Oke, kita selesaikan soal urusan rentenir. Koperasi-koperasi yang tidak pada porsi sesungguhnya sebagai koperasi tutup, wes gitu. Ya, kita selesaikan semua dengan urusan masing-masing, dengan detailing persoalan yang kita lakukan. Saya kira itu. Baik. Menambahkan mungkin, Pak. Ya. Jadi melengkapi informasi dari Pak Bupati tadi, perlu diketahui oleh semuanya bahwa untuk mulai tahun ini dari sisi penganggaran pemerintah daerah atas petunjuk dari pemerintah pusat, bahwa semua anggaran yang dimiliki baik itu dari penghasilan daerah PAD maupun dana-dana dari pusat itu fokusnya pada penanganan COVID-19, baik itu untuk penanganan kasus medis maupun penanganan dampak sosial ekonomi akibat COVID. Jadi semua pembangunan infrastruktur, semua pertemuan rapat perjalanan dinas para pejabat ASN dihilangkan, semua digeser ke fokus penanganan COVID dan dampak sosialnya. Ini luar biasa, sehingga dampaknya juga ke masyarakat, karena pembangunan tidak ada, otomatis juga memicu pengangguran dan seolah-olah pertumbuhan ekonomi menjadi berhenti. Itu yang kita perhatinkan. Terima kasih. Ya, contoh konkret misalnya kita ini punya serapan tenaga kerja yang banyak, yang informal di pertambangan pasir misalnya. Itu ada puluhan ribu orang yang bekerja di sektor itu. Hari ini tidak ada orang, ya yang pesan pasir juga tidak ada, karena begitu yang pesan pasir tidak ada, akhirnya yang kerja juga terdampak. Sementara mereka ini dapat hasil hidupnya ya harian,
dapat uang harian 50.000, dapat uang harian 60.000, 70.000 harian. Nah begitu hariannya dia tidak ada, ya pasti sektor ini juga jadi persoalan hari ini. Tadi betul yang disampaikan Dr. Bayu, pemerintah ini sekarang tidak bisa berharap APBD-nya maksimal sesuai dengan anggaran yang sudah diputuskan, tidak bisa. Jangankan anggaran, pendapatan saja kita ini tidak. Sudahlah, pokoknya tahun ini kita nggak bisa berpikir pendapatannya akan terpenuhi. Bagaimana pendapatan difikirkan? Sekarang hotel saja tidak ada orang yang menginap. Sementara kita ini mendapatkan pajak antara lain dari hotel, restoran misalnya. Restoran sekarang, ini apalagi sekarang ini, musim-musim begini nih kan, mestinya banyak warung, banyak restoran, banyak rumah makan yang mengadakan buka bersama. Ya, ada kegiatan buka bersama, ikut saya elek tuh deh. Yang mestinya PPh 10% itu dari orang yang sekian waktu berkegiatan di rumah makan, di restoran-restoran itu, sekarang tidak ada. Begitu tidak ada, ya dia tidak bayar pajak ke pemerintah, tidak ada yang jasanya tidak berlaku. Iku sakno sing elektron sing biasa saiki nyanyi ngapalno lagu-lagu Islami saiki ya. Dia tidak ono. Iya. Memang banyak sekali dampak secara psikologi, sosial dan juga ekonomi. Nah, Dok, kira-kira sampai kapan sih corona ini? Kalau pakar epidemiologi mengatakan puncaknya itu sekitar Mei Juni. Sekarang puncak nih berarti. Iya, tetapi selesainya diperkirakan sampai akhir tahun. Itu kalau semua protokol kesehatan ditaati oleh semua pihak. Ini masalahnya. Kalau semua nggak pihak ditaati ini dokter ya bisa protokol dibaca. itu mungkin lebih jelasnya apa sih, Dok? Yang ini puncak sing sebelah ndi, kok sik puncak terus. Protokol yang harus bagaimana? Jadi protokol seperti yang kita kampanyekan selama ini, Pakai bahwa masker, stay at home, tinggal di rumah saja, kalau tidak ada keperluan keluar, kemudian pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun ataupun pakai hand sanitizer, kemudian jadi hindari kerumunan dan jaga tubuh, kesehatan tubuh. Karena tadi disampaikan oleh Dr. Indra bahwa virus itu sebenarnya adalah self limiting disease, artinya tanpa pengobatan yang khusus, kalau daya tahan tubuh baik, virus itu akan hilang sendirinya, akan mati dengan sendirinya. Namun menjadi masalah tatkala orang tersebut mempunyai penyakit tertentu, Indra, mungkin penyakit jantung, penyakit paru-paru, dia perokok, dia punya asma, dia punya kencing manis, itu menjadi masalah yang besar, apalagi usianya lanjut, sehingga kematian memang sangat tinggi di usia-usia lanjut. Itu Pak, jadi itu Bu Niken, bahwa berakhirnya itu tergantung kita semua. Tergantung kita harus naati protokol ya, Dok ya. Tentunya yang paling mudah itu masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, terkait ini, Dok. Iki loh, penting ini Mbak Niken. Apa itu, Pak Bupati? Yes, pakai masker. Kita ini semuanya saya kira sekarang sudah banyak gerakan dari komunitas, institusi, masyarakat semuanya untuk kita semua ayo sadar pakai masker. Saya optimis lah bahwa masker yang sudah dibagi ini sudah puluhan ribu, udah ratusan ribu. Banyak ya memang. Sudah banyak, tapi saya masih menemukan ada banyak orang yang tidak punya kepedulian menggunakan masker. Saya tidak tahu iki wong sakti apa ya apa, tidak ngerti aku. Pokoknya orang ini tidak, ya Allah, kadang begitu apa ya, banyak kegiatan begitu, selalu saja ada orang yang tidak menggunakan masker. Begitu ditanya maskernya ada, ditaruh di saku, apa alasannya ya macam-macam. Ya memang tidak nyaman pakai masker ini, tidak nyaman. Ya tidak nyaman. Tapi bahwa ini semua kan langkah untuk protokoler, aturan, tata cara supaya kita ini segera menuntaskan problem corona ini. Saya masih berulang kali ingin menyampaikan kepada masyarakat, tidak susah kita ini menggunakan masker. Kain-kain bekas yang di rumah yang dicuci dengan bagus, dengan bersih, bisa digunakan. Bisa. Sekarang ini problemnya mau apa tidak? Mau menggunakan apa tidak? Yang ibu-ibu, yang perempuan-perempuan, ada banyak jilbab yang di rumah yang bisa diikat pakai masker. Anak-anak muda pakai sapu tangan bisa. Yang penting itu loh, gaya masker itu yang penting.
Cara ini supaya masyarakat ini punya kesadaran bersama. Ayo, ini problem bersama, bukan 1-2 orang, bukan yang hanya sakit corona saja. Betul. Jadi luar biasa yang sampaikan Pak Buati dan Pak Bayu. Jadi saya ingin menyampaikan satu berita gembira, yaitu bahwa beberapa riset memang sudah dilakukan, sebagaimana yang disampaikan Pak Bayu, sekitar corona ini mungkin bisa selesai paling cepat sekitar Juni, dan mungkin selesai paling lambat selesainya sekitar September sampai akhir Desember. Dan ini memang tergantung dari beberapa hal. Satu, tentunya datanya harus tepat. Yang kedua, protokol dari WHO harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, ini mudah-mudahan tidak terjadi satu mutasi dari virus tersebut. Karena begitu terjadi mutasi, maka bisa terjadi satu gelombang kedua. Berita gembira yang ingin saya sampaikan adalah bahwa corona ini penyebabnya adalah virus. Karena penyebabnya virus, maka ini bisa diprediksi selesainya. Kenapa? Karena kurva perkembangannya itu adalah kurva normal, kurva Bell. Artinya ada tanjakan, puncak, melandai, dan kemudian turun. Ini bisa itu semua apa? Untuk virus. Sejarahnya virus lah kira-kira gitu, Pak. Untuk virus begitu, tapi kalau untuk bakteri tidak bisa. Kenapa? Kuncinya tadi itu. Virus tidak bisa melakukan metabolisme sehingga masa hidupnya tertentu, berhenti. Tapi kalau bakteri punya metabolisme sehingga dia bisa mengupayakan dirinya untuk memperpanjang hidupnya. Sehingga ini yang perlu saya sampaikan, bahwa mungkin kita selama 60 hari terakhir ini WA kita ini sudah penuh dengan berita tentang COVID dan sebagainya. Namun sesungguhnya kalau kita lihat khususnya di Indonesia, ini yang meninggal, yang sewu ngapunten, saya tidak bermaksud meremehkan atau mengecilkan, yang meninggal itu nggak sampai 1000. Artinya sehari yang meninggal 20 orang, kira-kira itu. Sementara sebetulnya ada satu penyakit lain yang jauh lebih berbahaya daripada virus ini, yang kita sudah kenal sehari-hari, tapi kita sudah tidak menganggap remeh. Penyakit ini penyebabnya bakteri. Penyakit ini sehari itu bisa membunuh 700 orang. Sehari ya? Sehari nasional angkanya 700 lebih per hari mati karena penyakit ini. Apa itu, Dok? Penyakit tuberkulosa. Penyakit tuberkulosa. Itu terbesar sedunia ya, Pak ya? Pengetahuan, ya, kita nomor 2, di nomor 1 India, Dok ya. Nomor 1 India. Perokok. Jadi ini pesan yang ingin kami sampaikan adalah ini kan kita sudah punya satu optimisme bahwa virus ini pasti berakhir. Paling banter 1 tahun berakhir kok. Ya, karena virus di mana-mana begitu. Ya, paling banter setahun, dampaknya memang lama, dampak ekonomi sosial memang lama. Tapi untuk virus ini. Tapi terkait dengan gelombang yang kedua itu, Dok. Ya, itu satu bukan kurva normal memang ya, tapi itu harus diwaspadai memang. Jadi virus corona ini kan masalahnya perkembangannya cepat sekali. Cepat ya. Kematiannya juga cepat sekali. Jadi kalau TBC kan sekian tahun baru meninggal. Kalau COVID ini mungkin seminggu aja bisa meninggal. Ini yang menimbulkan kepanikan semua orang. Dampak ekonominya luar biasa. Jadi itu betul ya, orang tiba-tiba jatuh, meninggal. Betul itu. Karena tadi mengenai jantung bisa kena di. Enggak, kita dulu kan punya persepsi yang macam-macam lah. Begitu lihat banyak video di Cina yang tiba-tiba orang jalan tiba-tiba jatuh. Itu betul. Betul. Jadi satu-satunya penyakit yang menimbulkan kematian mendadak ya jantung. Berarti corona ini bisa menyerang jantung. Dan ciri khasnya dia selalu karena mencari oksigen. Bisa mencari oksigen, tapi ya masih telat. Jadi istilahnya gagal napas organ. Jadi hipoksia
secara menyeluruh. Itu yang paling menakutkan. Hipoksia. Jadi semua sel itu kekurangan oksigen. Ini lama-lama jadi mata kuliah ini sama dokter. Hipoksia. Bisa saya lanjutkan sebentar, tinggal sedikit. Jadi ketika kita sudah menerima berita optimisme itu, tentunya tidak selesai berhenti di sini saja, ya. Kita harus menarik pelajaran. Kita harus mencari hikmahnya. Dan sesungguhnya ada satu hikmah yang luar biasa dari kejadian virus corona ini, di mana kita bisa menarik kejadian ini menjadi satu momentum yang bisa menjadi titik balik positif terhadap upaya kesehatan. Kita tahu bahwa TBC tadi 700 kematian per hari. Dan TBC ini memang berbeda dengan virus. TBC tidak bisa diprediksikan. Kita sudah berperang dengan TBC 50 tahun lebih. Ya. Vaksinnya sudah dikembangkan seabad yang lalu, tapi sampai sekarang kita masih belum bisa mengalahkan. Namun persamaannya dengan corona, TBC ini cara penularannya sama, Pak. Yaitu dengan droplet, dengan airborne seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa melanjutkan memakai masker ini, kita lanjutkan 2-3 tahun atau selamanya, maka ini alangkah luar biasanya. Apalagi kalau kita melihat data yang ada di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, di dokter, di pustu, di puskesmas, ini kunjungan yang paling banyak, hampir 80% itu adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, 80%. Dan ini cara pencegahannya juga sama, masker. Bayangkan kalau masker ini menjadi satu way of life, masker ini menjadi satu gerakan. Kalau tadinya masker itu hanya untuk orang sakit 2 bulan yang lalu, kemudian masker ini untuk semua, baik yang sehat maupun yang sakit, atau yang merasa sehat, karena yang merasa sehat belum tentu sehat, maka marilah kita lanjutkan gerakan masker untuk selamanya, masker forever. Karena apa? Karena ini bisa menurunkan dengan signifikan, insya Allah, penyakit-penyakit yang penularannya ini melalui droplet airborne yang masuknya melalui mulut dan hidung ini. Ini kalau bisa kita tahan, kita buat satu gerakan masker ini sebagai satu way of life, dan barangkali Lumajang bisa memulai ini dengan satu, kita nggak usah nggak usah melihat orang itu ada yang nggak wedi corona, nggak usah melihat itu. Kita paksa dia pakai masker dengan sanksi atau dengan apalah, dengan daya paksa. Ya. Seperti helm dulu kan juga menarik ini. Helm dulu kan juga orang juga ada yang selingkuh. Sekarang orang nggak pakai helm itu bukan karena takut. Orang memakai helm karena kalau nggak pakai helm malu, Pak Bupati. Masker juga begitu. Upayakan nanti mindsetnya itu jangan malu memakai masker. Malu kalau tidak memakai masker, jangan malu untuk memakai masker. Mindsetnya seperti itu. Ini kalau bisa menjadi way of life dari kita, ya, bisa 2-3 tahun diperpanjang. Kenapa sekian? Karena TBC ini pengobatannya bisa 2 tahun. Ya. Kita yang TBC-nya sudah kadung TBC kita obati, yang belum kena kita cegah dengan masker ini. Murah, efektif. Nah, ya. Terkait itu mungkin Pak, itu. Dari tadi yang Dr. Indrayudi sampaikan bahwasanya dari 100%, 80% orang ke fase pertama itu karena ISPA. Nah, dari pemerintah sendiri apa ada kebijakan untuk mewajibkan, contohnya misalnya ada punishment di perusahaan atau di pertokoan yang misalnya tidak bermasker, ada punishment khusus, mungkin salah satunya itu, atau mungkin dibikin kayak tadi dibiasakan menggunakan helm karena memang mungkin sangat pentingnya ini ya masker ini. Gimana itu Pak Bupati? Iya, aturan itu memungkinkan ya untuk kita semua berkebijakan, berkeputusan dengan membuat aturan. Kalau pada posisi pemerintahan daerah, yang paling memungkinkan adalah melakukan aturan yang bersifat kedaerahan melalui peraturan daerah. Dibahas bersama DPRD, pemerintah mengajukan, memungkinkan, iya memungkinkan. Tetapi
punishment-nya tidak bisa pada posisi secara aturan melakukan punishment dengan mengikat yang sepenuhnya. Undang-undang baru bisa melakukan punishment. Karena begini, kepidanaan itu urusan undang-undang. Kita ini urusannya paling banter pidana ringan. Tidak memungkinkan untuk membuat aturan pidana yang memaksa dalam konteks aturan secara keseluruhan umum. Helm dulu ya. Kemudian begitu ada aturan undang-undang lalu lintas, maka orang begitu tidak pakai helm kena tilang. Siapa yang mengatur undang-undang? Sama dengan banyak hal yang berkenaan dengan aturan-aturan perundang-undangan. Nah, tapi begini, ini bagus ini dari Dr. Indrayudi yang menyampaikan bahwa langkah untuk orang betul-betul bisa terjaga kesehatannya itu salah satunya ya masker. Nah, saya kira ini momentum ya. Saya juga mendapatkan saran banyak, masukan banyak dengan semua hal kondisi yang berkenaan dengan problem corona ini bagi kami pemerintah yang harus berkebijakan kepada masyarakat. Saya kira ini ide bagus. Tinggal sekarang mengkolaborasi. Kalau dalam konteks daerah tentu tadi menghimbau, melakukan sosialisasi kesehatan itu ranah yang bisa kami lakukan. Oke, baik. Nah, luar biasa tadi perbincangan kita ya, mulai dari sisi medis dan juga sisi kebijakan. Ini kita sudah mengulas luar biasa sekali. Dan di sini juga sudah ada yang bergabung tentunya teman-teman kita yang sudah ikut live ya bersama di sini. Saya coba untuk saya juga mantau di live. Ya. Baik, Pak Bupati, di sini juga ada beberapa pertanyaan. Ini dari Danang AP Tamam. Nah, ini pertanyaannya adalah solusinya apa untuk yang nggak punya atau kehilangan pekerjaan karena kondisi ini, terutama yang nggak ada persiapan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Nah, ini seperti apa, Pak? Apa yang nggak ada persiapan? Ya semua nggak ada persiapan. Saya kira sopo sing persiapan menghadapi corona ini lah sopo itu. Ndak ono, padha masih bupati ya ndak persiapan menghadapi corona. Tapi begini, saya ingin menjelaskan begini supaya ada pemahaman yang utuh saja. Oke, pemerintah bertanggung jawab dengan segala kondisi yang harus diputuskan kebijakan untuk supaya berkehidupan masyarakat ini yang urusannya dengan pemerintah terjamin. Oke, misalnya sekarang yang harus kita hadapi hari ini adalah menyelesaikan bagaimana masyarakat yang kena dampak ini terfasilitasi oleh pemerintah dengan program. Yang harus dipahami bersama, konstruksi pikirannya adalah tidak memungkinkan dari semua program ini akan menuntaskan semua persoalan. Pasti akan ada hal-hal yang mungkin persoalan itu belum terselesaikan secara keseluruhan, iya. Ada persoalan di bawah masalah yang harus dituntaskan karena problemnya tidak sampai pada posisi yang sempurna, iya. Misalnya begini, kenapa ada gerakan ngeramut tonggo? Kita ini kan tidak kepikir corona ini sampai kapan. Kita ini tidak pernah punya bayangan tuntasnya corona ini sampai kapan. Kita ini, saya saja sekarang tidak punya pikiran, bayangan bahwa kita menghimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan sholat Jumat di masjid. Sampai kapan saya juga masih belum punya bayangan kapan menuntaskan persoalan ini. Sholat Jumat kita harapkan, kita himbau untuk diganti sholat duhur. Nah, itu clear, persoalan-persoalan berkenaan itu semua. Nah, tetapi bahwa antisipasi yang harus kita lakukan karena waktunya yang kita prediksi juga tidak pada posisi kita ini melakukan langkah-langkah untuk kapan selesainya. Ya, sejak dini kita lakukan antisipasi yang paling mungkin kita lakukan. Maka gerakan ngeramut tonggo melibatkan masyarakat, melibatkan teman-teman yang di dunia usaha, melibatkan komunitas untuk bersama-sama kita menyelesaikan persoalan ini. Hingga kemudian pemerintah ini antisipasi kalau sekiranya dalam tahap partisipasi publik ini mentok, pemerintah harus turun tangan. Sekarang saya masih bersyukur partisipasi publiknya masyarakat ini luar biasa. Antar masyarakat, antar tetangga membantu dengan program bersama-sama yang 5 kg itu, walaupun sekedar soal 5 kg. Tapi mereka bisa bertahan dari sisi kehidupan ekonomi yang semua sekarang sedang prihatin. Coba bayangkan kalau ini nanti sampai Agustus, orang sudah menjaga diri masing-masing terhadap kebutuhan permakanannya. Orang juga tidak berpikir lagi membantu orang lain.
Orang tidak lagi berpikir bagaimana saya bisa memberikan akses kepada orang lain. Sekarang mungkin masih. Karena kondisi sekarang ini masih pada posisi orang yang mungkin punya kebutuhan lebih atau punya kelebihan tabungan ya semuanya. Orang mungkin yang masih punya simpenan beras, tapi kan kita ini punya batasan waktu yang kita tidak bisa kapan ini tuntasnya. Nah, pada saat dimana kebutuhan itu harus diintervensi oleh pemerintah harus hadir. Saya sampaikan kepada teman-teman di ASN. Sekarang misalnya kita minta kerelaannya untuk urunan lah. Jangan bahasa potongan ya. Ya walaupun potongan iya, tapi urunan. Dari semua ASN yang hari ini mendapatkan gaji dari rakyat karena pajaknya rakyat, kemudian masuk APBD, APBN, kemudian dari APBN diturunkan ke APBD, menggaji semua ASN ini, termasuk saya. Ayo kita patungan deh, bantu masyarakat. Alhamdulillah sekarang misalnya per bulan kalau terus dilakukan urunan itu, kita bisa saving 1,1 miliar untuk beli beras. Sampai pada posisi kita ini ya harus ini membantu. Karena menggunakan APBD kita punya batasan waktu juga. Ini kan dipotong semua ya? Ya. Ya dipotong lah pokoknya. Urunan. Nah, ini yang kondisinya terjadi. Nah, karena itu maka saya bersyukur, terima kasih semua kepada teman-teman masyarakat. Tapi di sisi yang lain, ini kan sekarang ini saling mengkonekkan program antara pusat, provinsi dan daerah. Sudah ada BAT dana desa, sudah ada tambahan PKH untuk 3 bulan yang akan datang. Ada BBNT yang juga datanya ada tambahan. Kemudian kita membuat program bersama-sama dengan masyarakat Ngeramu Tonggo. Nah, tapi kalau mengandalkan BPL bantuan langsung tunai dana desa saja kan tidak cukup. Kalau hanya mengandalkan PKH saja kan juga nggak cukup. Masih banyak orang yang terdampak yang tidak diintervensi. Nah, disinilah pemerintah daerah hadir menyelesaikan mana yang kurang. Saya sekarang misalnya membuka ruang keterbukaan masyarakat untuk ayo lapor kepada bupati. Saya masih sampai sekarang misalnya menyelesaikan mungkin yang belum terdata di desa-desa yang lapor kepada saya, yang sampai kepada saya, oke, desa mana, daerah mana, oke, saya akan intervensi. Saya sampai stok beras yang memungkinkan orang secara personal mungkin tidak pada posisi dia terdata dengan baik oleh sistem yang sekarang ada. Apakah itu memungkinkan untuk terjadi? Sekarang misalnya orang komplain, RT mungkin mendatanya tidak sempurna karena ada batasan prioritas. Jadi yang tidak mendapatkan akses bantuan ya akhirnya protes. Nah, tapi kan harus dilakukan langkah-langkah untuk supaya mereka yang semua terdampak ini diintervensi oleh pemerintah dengan semua hal yang mungkin kita lakukan dengan segala kondisi yang sekarang ada. Karena tadi kita ini tidak siap. Ya karena memang dalam persiapan. Tidak ada yang siap memang ya. Tidak ada yang siap. Nah, terus kemudian soal rumah sakit misalnya. Hari ini Anggrek sudah jadi tempat isolasi. Dulu ya tidak terpikir. Tapi karena kondisi yang kemudian kita harus mengevaluasi dari setiap kebijakan per kebijakan, ya sudah oke. Anggrek begitu diputuskan sebagai tempat isolasi, oke, sebagai tempat isolasi. Jadi ada Alamanda, ada Anggrek. Oke. Semua digunakan untuk menyelesaikan persoalan satu persoalan. Tadi sudah saya sampaikan misalnya, saya terus berkoordinasi dengan perbankan. Saya sampaikan, ayo perbankan juga aktif dong. Karena begini, orang itu sekarang tidak pada posisi paham semua. Begitu kita, Pak Jokowi, Pak Presiden menyampaikan bisa melakukan restrukturisasi kredit. Bisa misalnya. Tapi kan masyarakat tidak ngerti apa restrukturisasi kredit. Begitu ditagih, Bu bayar. Loh, ini Pak Jokowi gak bayar. Ya, saya harus menyampaikan, ayo bang, kamu harus proaktif, sampaikan kepada masyarakat, kalau yang mau restrukturisasi, kasih form. Karena dulu ketika dia kredit, mengajukan kredit, dia juga tanda tangan. Kalau mau restrukturisasi, ya harus dirubah tanda tangannya. Perpanjangan misalnya waktu, iya. Tapi sekarang misalnya ada aturan-aturan tidak bayar, iya. Tapi perpanjangan, loh iya dong. Tapi itu sampaikan kepada nasabah, sampaikan kepada orang yang kredit, supaya apa? Supaya orang tidak pada posisi saling menyalahkan antara satu dengan yang lain.
Saya sampaikan, perbankan sudahlah, Anda ini sudah menikmati banyak dari negara. Ya, saya sampaikan begitu. Ayo sekarang saling bantu. Itulah beberapa hal yang kita lakukan untuk supaya semua persoalan ini bisa dituntaskan dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, terima kasih. Buat Mas Danang, nanti ikut bisa di acara Jagong Waton dengan tema dampak ekonomi. Nanti kita juga akan bahas tuntas di sana. Tapi tahan dulu, kita aturkan waktunya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan juga dari Rina. Kalau hamil itu resikonya tinggi Kak kena virus? Bagaimana ini? Iya. Jadi untuk ibu hamil itu lebih rentan. Wah, lebih rentan ini ya. Iya. Ibu. Artinya secara data bahwa hampir 60% ibu hamil itu anemia. Artinya orang dengan kekurangan sel darah merah, anemia, itu secara umum dia lebih lemah, termasuk lebih rentan terhadap serangan infeksi termasuk virus corona. Jadi ibu hamil harus tingkatkan gizi. Nggak diet dulu berarti ya? Tidak boleh diet, ya, apapun yang sehat dimakan. Ya, oke. Oke, masih ada pertanyaan lagi mungkin Mbak Niken? Ini ada pertanyaan buat Bapak Bupati. Nah, sebentar saya bacakan. Ini dari pertanyaannya hampir sama sih. Ini dari Ermin Budiati. Beberapa kasus positif yang terjadi di Lumajang akibat penularan dari luar kota. Maka saya sepakat ada pos checkpoint di perbatasan. Ya. Nah, sejauh mana efektivitas checkpoint tersebut untuk menangkal corona yang masuk ke Lumajang dari luar kota, terutama dari Bali ini kayaknya? Ya, kalau posisi sekarang ini kan ASDP sudah tutup. Jadi orang yang melalui kendaraan darat yang nyebrang sekarang sudah tutup. Yang dari Bali sudah tidak ada pergerakan lagi, kecuali yang pesawat pun sekarang sudah terbatas. Yang hari ini terjadi adalah orang-orang yang sebelumnya sudah masuk ini. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu sudah masuk duluan dengan kondisi yang kita juga tidak tahu. Karena ada banyak orang OTG, orang tanpa gejala yang memang dia posisinya positif. Nah, itu yang sekarang hari ini terus kita tuntaskan satu persatu di sini. Saya terus evaluasi dari checkpoint screening yang ada di perbatasan. Yang misalnya gejalanya suhunya atau ketika dicek itu 37 lebih, dia disuruh kembali untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dalam konteks itu iya, clear. Tapi yang OTG tadi itu loh, Iya, gimana? dia suhunya ya normal, ya tidak loro, ya tidak apa. Nah, ini yang hari ini kita sedang menuntaskan persoalan ini, yang OTG ini. Kita beberapa waktu ini ya, ada banyak, atau tidak banyak, ada 1-2 yang positif corona tetapi tidak punya riwayat gejala dan tidak punya riwayat dia dari mana. Transmisi lokal ini berarti, Dok. Nggih, mohon izin. Jadi terima kasih. Jadi kita Lumajang ini sudah sangat tinggi dibandingkan daerah sekitar. Artinya apa? Tidak semua pendatang dari kota lain atau kabupaten lain itu menjadi ancaman yang serius. Jember, Banyuwangi itu lebih rendah, jauh lebih rendah daripada kita. Banyuwangi aja hanya 3, kita sudah 24. Ya. Yang terdeteksi ya, Dok? Iya, artinya kita tidak usah melihat dia pendatang dari luar kota, tapi kita sendiri dengan orang sekitar kita itu menjadi ancaman tersendiri. Artinya siapapun yang ada di sekitar kita itu sekarang sudah menjadi ancaman, tidak hanya dari luar kota, tapi di dalam Lumajang sendiri adalah ancaman bagi kita. Jadi fokus kita demikian. Jadi tetap jaga jarak itu menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih. Jadi begini Mbak Niken, saya ingin memberikan ruang yang seterbuka informasi ini sampai kepada masyarakat. Dulu kita pernah punya stagnasi orang yang positif. Waktu itu dari 3 ya,
3, kemudian kita lama sekali seminggu, kalau nggak salah, kalau nggak seminggu lebih itu nggak naik-naik. Apa sebabnya? Karena swab kita waktu itu stoknya nggak ada. Jadi kalau tidak di swab, itu ya tidak akan ada tambahan. Betul. Saya tidak membayangkan ya, saya tidak mengandai-andai apakah daerah lain tidak melakukan swab atau tidak. Tapi kalau kita tidak memberikan hasil swab kepada Kementerian Kesehatan melalui Balai Besar Laboratorium, ya tidak akan keluar. Nah, hari ini memang kita ini memastikan bahwa swab itu kita lakukan. Sudah, lakukan dok. Swab, lakukan. Rapid, lakukan. Efeknya apa? Efeknya pasti nanti akan ada banyak tambahan. Tapi kan bagi saya, ini penting untuk supaya kita ini semakin ada kewaspadaan di tingkat lokal masyarakat. Betul. Memang kita ini tertinggi di wilayah timur berbanding beberapa kabupaten yang lain. Tadi gejala-gejalanya atau analisanya sudah disampaikan Dr. Bayu. Tapi di sisi yang lain, misalnya begitu kita lihat daerah-daerah yang lain yang hari ini juga tinggi, ada Lamongan. Begitu Lamongan tinggi, kemarin Pak Bupati Lamongan, Pak Fadli menyampaikan, iki soalnya wong dodol soto Lamongan nang Jakarta mulai kabeh. Jadi bicara ini ngomongnya begitu. Wong dodol soto Lamongan, pecel apa lele, itu kan Lamongan semua itu. Lah saya balik pertanyaannya, lah sing dodol sate kok gak ono nang Madura ayo ta marang ngono. Nah tapi oke lah, itu at least bahwa memang ini dinamikanya. Kenapa misalnya kota-kota besar itu selalu tinggi? Karena memang akses untuk orang mendapatkan konfirmasi kesehatannya itu lebih berbanding daerah. Bagi saya bukan soal banyak dan tidak. Bagi saya adalah kita oke dalam konteks banyak ya, tapi bahwa kita ini semakin punya preventif terhadap problem yang kita hadapi, itu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat soal itu. Sedikit tambahan mungkin, Pak Bupati, mungkin dalam beberapa hari ini Lumajang ada peningkatan yang cukup tinggi karena Jawa Timur ini mendapat bantuan alat PCR. Hanya Rumah Sakit Lumajang dan Rumah Sakit Kediri yang dapatkan, dan itu akan bisa memeriksa swab dengan lebih cepat. Kita nanti akan memeriksa orang Banyuwangi, Jember, Purbalingga, itu mungkin periksanya dikirim ke Lumajang, sehingga dalam hitungan jam itu kita bisa menyelesaikan banyak, dan itu akan menimbulkan percepatan. Jadi nanti kalau suatu hulu kok tinggi sekali, karena kita mempunyai alat yang bisa periksa sendiri, itu luar biasa. Itu dalam waktu berapa waktu hasilnya keluarnya? Cepat, dalam hitungan jam bisa selesai. Wow. Ini saya udah tepuk tangan ini salah ini. Ini kabar bahagia dan juga kabar sedih menurut saya. Karena tepuk tangan ini ngawur. Jadi nanti ada lonjakan pasti, tapi kalau ketemu kan kita lebih mudah Lebih untuk cepat, menghandle. betul. Seperti yang kita belajar dari Lebih pasti memutusnya di mana memutusnya. Korea Selatan itu kan dia menggunakan alat itu ya dok. Iya, betul ya. Jadi kita untuk menghadapi wabah ini, kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Kita harus transparansi. Kenapa? Medannya harus jelas. Kalau medan perang itu jelas, kita bisa menentukan strategi dengan enak. Contohnya misalnya faktanya saja di Lumajang ini sudah ada kematian 3 orang. Secara teori fatality rate itu 3%. Artinya apa? 3 orang ini adalah dari 100 orang yang positif, baik OTG maupun tidak OTG. Artinya target kita sebetulnya adalah bahwa kita harus menemukan sekitar 100 sampai dengan 100 titik. Jadi kita tidak usah khawatir, misalnya nanti PCR ini sudah datang, ini ya memang itu adalah itu dari swab itu dari swab. Oh gitu. Jadi sebetulnya kita punya mesin yang disebut TCM, Pak Bupati, tes cepat molekuler ini untuk TBC. Kita punya alatnya dia. Iya, mesin TCM ini sebenarnya bisa dipakai untuk PCR. Kita punya alat berapa? 1. Oh 3 dengan Diano. Oh di rumah sakit yang lain ya? Iya. Pasirian, Puskesmas mana yang ada? Puskesmas Pasirian. Iya. Hanya saja ini harus diganti cartridge-nya. Oke. Cartridge. Nah, cartridge ini karena mesin ini buatan Gene Expert,
made in USA ini rupanya di-ban, dicekal sama Amerika karena Amerika juga membutuhkan. Yang sebetulnya sebetulnya kemarin itu momentum yang bagus ketika Bapak Presiden bertelepon dengan Donald Trump, ya, itu kalau itu disampaikan sebetulnya luar biasa sekali, itu bisa karena kartrid itu murah sekali, hanya itu tidak murah sekali kartrid itu. Kita ada dan se-Indonesia ada sekitar 200 mesin TCM yang tersebar se-Indonesia. Dan kita 3. Kita punya 3. Kalau itu ada kartnya lebih cepat lagi. Nah, kartnya itu kemarin saya juga dikasih tahu tuh ada dokter siapa kalau tidak salah ya. Dokter Anastasia ya yang menyampaikan. Iya, dokter Lia. Ya, menyampaikan kita hanya butuh itunya loh apa? Kartridnya itu. Kartrid dan VTM. Iya. Oke, ya. Iya, saya kira ini Mbak Niken ya. Problem yang sekarang ini terjadi itu salah satunya karena kita nunggu hasil swab itu 10 hari ya? Seminggu sampai 10 hari. Nah, padahal dari swab begitu orang dinyatakan positif, itu kan berarti seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu dia sudah positif. Betul. Iku loh lah, seminggu yang lalu ini wong lek gak dia ngomongin positif, ya kan? Keliling dok. Itu kan karena akhirnya kayak kasus yang pertama dulu yang inisial A itu, yang sampai dia ikut tahlil, ikut kegiatan, padahal dia sudah positif. Dan dia tidak punya gejala medis, klinis. Nah, itu saya kira tadi itu optimisme kita bisa segera menuntaskan. Saya yakin kok. Daerah lain juga akan mengalami peningkatan. Ini soal cepat atau tidak. Betul. Pasti akan mengalami peningkatan. Karena ya sebarannya juga terjadi. Nah, harapan saya kita ini ada percepatan, tapi pada sisi yang lain pencegahannya juga cepat. Harapan saya. Ya. Begitu ada percepatan, kita deteksinya lebih cepat, tahapan-tahapannya juga lebih cepat. Sekarang kan sudah bagus nih masyarakat, begitu ada yang positif mereka langsung physical distancing di sekitar area itu dilakukan, ada Babinsa, ada Babin Kaptimas, desa juga ikut terlibat. Nah, begitu saja. Nah, ini sudah bagus lah pada posisi itu. Tinggal sekarang ini kita memantau orang-orang yang datang untuk dia betul-betul melakukan isolasi mandiri. Apa ada kebijakan itu enggak, Pak? Iya, ini masih saya pantau evaluasi. Beberapa ada informasi tentang ketidakpatuhan. Betul. Tapi ada respon yang juga bagi masyarakat, bagi saya ini baik, yang mereka saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Begitu ada orang yang datang dari Jakarta, dari Surabaya, itu pasti akan ada mengingatkan. Pasti lapor ke WA saya. Termasuk soal Bangladesh itu misalnya. Pasti lapor kepada saya. Nah, begitu sudah ada intervensi dari masyarakat sekitar, physical distancingnya jalan. Begitu lek ono sing bandel, pasti dengan terpaksa akan saya taruh karantina terpadu di Wisma Atlet. Pasti saya lakukan itu. Tapi begitu masih dalam kondisi masyarakat juga pemantauannya berjalan atas orang-orang yang datang, nah, tentu itu juga akan menjadi hal yang meringankan persoalan. Karena misalnya konsumsinya juga diintervensi oleh keluarganya, tapi dia tidak boleh keluar. Oke. Terkait dengan mortality 3% tadi, jadi ketika ada 3 pasien meninggal, artinya idealnya ada 100 pasien positif, ya dok, betul ya? Dari 100 itu 86% tanpa gejala. Nah, itu memang agak susah untuk mendeteksi. Nah, di Lumajang sendiri sudah menjadi epicentrum untuk pasien. Jadi ada transmisi lokal. Dari Bapak Bupati apa ada mengusulkan untuk PSBB ke ini Pak? PSBB. Pembatasan skala sosial berskala besar ini tentu belum lah pada posisi kondisi sekarang yang masih under control ya untuk penanganan. Kecuali pada posisi yang sekarang sudah mengajukan itu soal Surabaya, Gresik dan Sidoarjo karena itu connect gitu. Orang perpindahannya itu cepat sekali. Orang kerja di Surabaya dari Sidoarjo, orang kerja di Surabaya dari Gresik, itu kan lingkaran yang mengurainya harus dengan ekstrim.
Nah, Lumajang saya kira masih dalam kontrol untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. PSBB saya kira masih belum pada posisi kita akan mengajukan langkah-langkah itu. Kemudian ini saya juga iki wake sing takoi. Iki setak waca wapi iki mau rek. Ono iki mau. Pokok intinya itu dia menyampaikan iki sing loro jantung diarah corona. Ya lek zaman saiki mati loro direkod mati corona. Sik tak rekod iki tak kandhani rek. Corona iki temenan rek. Iki gak bijui kita, iki temenan iki corona iki. Memang iya ada orang meninggal, kita ini kan berkehidupan sosial ini, ya ono sing mati, ya ono sing lahir. Iya wis ta lah. Ono sing loro, ono sing ndak loro, ono sing sehat, iya. Karena itu kenapa ada rumah sakit, kenapa itu ada orang yang harus dirawat, iya. Tapi corona ini hari ini itu sudah menjadi hal nyata yang ada di sekitar kita. Orang yang mestinya bisa sembuh diobati karena terjangkit corona meninggal. Lek soal wong mati, ya berarti ini mulai biar wong mati. Tapi ini kondisi yang real dalam segi medis untuk menyatakan bahwa ini problem yang harus dituntaskan, kesehatan. Awak mulai ngayal gunae lek wayahe watuk wis gak usah periksa, gak usah ngombe obat, malah ngombe es ayo tak kandhani kon. Lek jelungkup apa ngono iki. Ya ini begitu ada yang sakit diobati. Nah, itu yang kita lakukan bersama-sama. Hari ini memang nyata terjadi. Ada juga yang tanya soal penyemprotan. Iya, penyemprotan akan dilakukan, tapi begini. Penyemprotan itu bukan satu-satunya yang bisa menuntaskan bahwa corona ini ndak ono. Ono di awang-awang itu disemprot, ya. Mungkin ada tadi salah satu analisanya berdasarkan udara apa namanya? Aerosol. Tapi bahwa yang bener itu ya kamu gawe masker itu. Betul. Ojo protes gak disemprot mari ngono kamu mangape gak gawe masker ya padha ae kan iki. Yo, sing bener iku apa wis gak apa-apa, wis lah semprot, gak usah nuntut semprotan, gak usah nuntut penyemprotan disinfektan, ndak wis. Kamu gawe masker. Gawe masker. Begitu pakai masker itu yang bisa menuntaskan. Ya. Iya, penyemprotan nanti bertahap kita lakukan. Mungkin yang perlu butuh penyemprotan lagi. Karena penyemprotan hari ini itu juga bisa tidak sekedar satu-satunya, karena harus disemprot lagi. Minggu depan semprot lagi. Sing bener iku wis nggih masker. Bisa 3-4 kali sehari mestinya. Jadi lek sepisan disemprot iya, percuma. Iya. Jadi bisa berkali-kali sehari. Sing bener iku ya, kamu cuci tangan. Ojo cuci tangan tok adus pisan. Ya, kon ku pengen cuci tangan dan cuci tangan tok lah adus padha ae. Ya wis cuci tangan, nggawe masker, terus bersih mandi ya. Itu sudah cara hidup sehat. Oke, terima kasih. Ya. Pak Dokter Bayu, ini kan ada kabar gembira juga pastinya, bahwasanya plasma saya pernah baca itu, nah itu informasinya bisa meringankan pasien yang terinfeksi, apakah betul itu dok? Jadi itu masih dalam wacana, mungkin pernah diamati oleh sekelompok praktisi kesehatan. Tapi itu belum menjadi suatu protokol pengobatan yang bisa dibuktikan secara data. Oke lah, itu merupakan suatu pengalaman yang baik yang harus diteliti lebih lanjut. Semoga ke depan seperti itu, artinya bahwa di dalam plasma itu mengandung imunoglobulin ya, yang bisa membunuh virus ya. Jadi tapi itu harus dibuktikan secara ilmiah. Jadi itu para dokter biasanya menggunakan data untuk memutuskan ini benar atau tidak. Ya kita tunggu aja hasil penelitian yang lebih lanjut. Berarti masih proses. Saya tambahkan. Iya. Jadi terapi plasma convalescence ini sudah merupakan terapi zaman kuno sebetulnya. Sudah 100 tahun lebih dilakukan. Dan terapi plasma convalescence ini secara empiris itu memang ada laporan-laporan keberhasilan. Tapi secara ilmiah itu memang masih harus sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Bayu, itu harus dibuktikan kembali.
Di Lumajang bagaimana untuk plasma konvalesen? Mungkinkah dilakukan secara teknis? UTD kita bisa untuk menyediakan plasma ini bisa secara teknis. Hanya saja memang donornya itu dari donor pasien yang sudah pernah sembuh. Jadi sudah pernah kena positif kemudian sembuh. Jadi ini satu pilihan alternatif. Namun sebelum kita memilih terapi itu, saya kira sudah ada pilihan-pilihan terapi yang lain yang juga tidak kalah efektifnya untuk menyelesaikan corona ini. Mungkin ini tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Ini ada yang tanya ini. Pak Bupati, kalau keadaan sehat, apa bisa pulang dari Surabaya ke kampung atau ke Lumajang? Jangan pulang dulu ya. Kasihan yang di rumah. Lumajang, kasihan mbahmu rek, putumu, ponaanmu. Kasihan. Sudah sebaiknya begitu sekarang ada di Surabaya, stay di Surabaya. Kecuali kalau memang misalnya dalam kondisi yang betul-betul terpaksa di sana sebagai pekerja, tidak ada pekerjaan lagi yang untuk mempertahankan hidup. Oke. Tapi dengan tadi konsekuensi karantina mandiri, keluarganya menyediakan tempat untuk melakukan karantina. Nah, itu sebaiknya yang masih bisa hidup di tempat sekarang tinggal, sudah nggak usah pulang dulu ke Lumajang. Biar kami menuntaskan persoalan ini yang ada di Lumajang. Kita tuntaskan, kita selesaikan. Nih, baik. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang masuk lagi dari Ari Suharyanto. Dulu Pak Bupati pernah menggalakkan program karantina pemudik dari luar kota yang ditempatkan di SUT. Bahkan sudah dipersiapkan segala peralatannya. Adakah tindak lanjutnya? Ya, sekarang kita dulu pilihannya 3. Karantina terpadu di SUT. Dengan semua yang datang ke Lumajang karantina. Kemudian kita evaluasi. 1 bulan saja yang waktu itu mudik datang ke Lumajang itu 6.000. Nah, kalau misalnya dalam rentang waktu kita melakukan pelaksanaan karantina terpadu dengan jumlah orang yang 6.000, 7.000, 8.000, saya nggak kebayangkan bagaimana mengatur mekanisme untuk melakukan pemantauan terhadap banyaknya orang. Belum yang punya keluarga, belum yang bawa anak, belum yang suami istri, belum yang dia sendiri, belum yang sepuh. Misalnya, apakah bisa kita melakukan itu? Iya bisa, tapi dengan seluruh kekuatan pemerintahan ini untuk menyelesaikan semuanya. Di sana harus ada pos kesehatannya, kemudian pengamanannya. Itu belum orang yang macam-macam. Durung wong sing ngamuan, durung wong sing mutilan. Belum ada. Oke, kita siapkan misalnya bahan baku makanan untuk mereka masak sendiri. Kita ini juga belum tahu siapa yang masak sendiri. Oke, orang masak sendiri. Mari ngono, begitu karena ini wilayah sosial baru dengan segala macam orang yang ada di situ, itu pasti akan jadi resiko sosial baru. Misalnya, ya mungkin saja tidak terjadi, tapi bisa saja terjadi. Ada yang saling mencuri di antara satu dengan yang lain, misalnya. Kriminalitas baru di sekitar situ. Itu kalau tidak dalam under control untuk melakukan pengetatan, ya pasti akan problem. Nah, sementara sekarang ini melakukan pengetatan, itu juga tidak zamannya. Misalnya, tangi kabeh, tangi. Mari ngono, olahraga kabeh, olahraga. Apa ya begitu? Nah, itu waktu itu kita evaluasi. Kalau soal sarana fasilitas bisa kita penuhi lah, karena SUT itu tempat yang sangat terpadu. Kemudian pilihan berikutnya mandiri. Mandiri tadi itu tidak bisa menjaga secara keseluruhan. Nah, akhirnya kolaborasi antara yang mandiri dengan yang terpadu. Kita sekarang pantau terus yang mandiri. Terus kita pantau, ada yang beberapa yang sing nakal lah, sing ngerotok metuan, mungkin jenuh di rumah. Tapi kan habis itu masyarakat pasti lapor itu. Pak, iki wong toko Jakarta wingi kok metu omah iki apa? Nah, pasti dilaporkan. Nah, begitu lapor kepala desanya saya minta untuk datang, oke, selesaikan untuk semua, untuk kembali ke rumahnya atau kembali ke tempat karantina sosialnya.
sampaikan kepada masyarakat sekitarnya pakai masker. Aku khawatir kok sehingga begitu ada yang keluar wong saiki gitu ya. Begitu panik nggak masker kabeh sing digawe sarungi. Begitu sarungi digawe masker, wah bahaya ini. Sing geser lali. Nah iya, ya begitu nanti kalau ada laporan ono sing dablek metuan macam-macam nggak pakai begitu yang datang dari luar itu dablek temenan lah, dablek wis wong dablek lah. Pasti akan saya minta untuk karantina terpadu, persis seperti Bangladesh. Bangladesh itu komitmennya dia karantina, tempat yang dia lakukan, tidak keluar kemana-mana, tidak melakukan kegiatan yang di luar, makannya terpenuhi, tuan rumahnya juga memastikan itu dipenuhi. Nah tapi begitu lihat informasi, dia jalan ke pasar, dia jalan ke rumah warga di sekitar situ, kemudian terakhir dia ke Pasirian, ke pantai Bambang ya, ke Selok ya. Nah begitu itu sudah tidak ada kompromi. Saya sampaikan tidak ada kompromi. Gimana sudah dikasih kesempatan, sudah komitmen dengan saya telepon sendiri, tapi nggak ada komitmen, nggak ada pilihan, karantina terpadu. Sekarang di asrama atlet orang Bangladesh itu sampai sekarang kita siapin beras kita. Nah, lek masyarakat sing dablek-dablek tak kelompok nabi Bangladesh itu. Lek sekono sing dablek karantina ya tak kelompokno nang asrama atlet. Nah yo, nak ambil wong Bangladesh itu. Mojo, Pak. Mojo yang positif, yang mojo. Jadi memang ini ya Pak, pemerintah ini berusaha untuk evaluasi yang penting yang terbaik buat warganya, begitu. Terus ini ada pertanyaan buat Dokter Bayu. Jadi kalau kita belajar dari Taiwan itu kan kurang lebih 100 mil dari Cina Pak ya. Nah mereka berhasil karena tracking. Nah apa ada langkah khusus dari Dinas Kesehatan untuk tracking terlebih kepada orang-orang yang tanpa gejala ini Pak? Iya, terima kasih. Jadi mungkin Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Taiwan ya. Taiwan itu negara satu pulau, cukup kecil, penduduknya juga tidak begitu banyak. Dan karakter orangnya cukup disiplin. Kita tracking itu memang protokol untuk kita yang harus kita jalankan. Jadi setiap orang yang masuk dalam status PDP menugaskan puskesmas untuk mencari kontak erat atau kontak dekat yang pernah kontak dengan pasien PDP. Jadi nanti kontak erat, kontak dekat itu kita rapid test, ya. Kita rapid test, kalau positif dilanjut ke swab. Demikian juga dengan pasien yang terkonfirmasi positif, itu otomatis petugas puskesmas tracking, mencari orang yang kontak erat, kontak dekat. Jadi satu pasien itu bisa ketemu sampai 20, 30, kemudian kita kerucutkan lagi, mungkin tinggal 10 yang harus di rapid test. Itu bagian dari SOP kita untuk menemukan kemungkinan kasus-kasus baru, Pak Niken. Itu sudah kita lakukan otomatis kalau ada pasien ODP yang katakanlah ODP kemudian meninggal, ya, ataupun PDP dan terkonfirmasi positif, ataupun belum kan tapi pasiennya mungkin meninggal, itu juga kita tracking. Jadi sudah ada langkah-langkah strategis tentunya, teman-teman. Oke, nah tadi sempat berbincang Taiwan misalnya ya, ada nggak sih yang mungkin kita bisa diadaptasi begitu untuk percepatan penuntasan dari penyebaran COVID-19? Oke, terima kasih Mbak Jen. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa memang antara Taiwan dengan Indonesia tidak bisa disamakan ya. Kulturnya beda. Kulturnya berbeda ya. Memang yang paling penting juga adalah komitmen dan disiplin dari semua warga. Banyak negara yang sudah berhasil, termasuk Korea, termasuk kemudian Jepang dan beberapa negara Eropa itu cepat berhasil karena tadi komitmen, disiplin semua warga itu tinggi. Nah, ini tantangan kita. Tapi kita punya optimisme, banyak tokoh masyarakat, kaum ulama yang sudah menyampaikan untuk tidak beribadah di masjid ataupun gereja, kemudian menyampaikan pesan-pesan harus pakai masker. Itu
optimis ke depan semakin dipahami maksud pemakaian masker, makin dipahami mengapa tidak boleh tarawih ataupun sholat Jumat ataupun ke gereja itu semakin dipahami oleh banyak pihak. Terima kasih. Iya, ini saya berulang kali menyampaikan. Saya ini menyampaikan kepada masyarakat melalui edaran, bukan tidak boleh sholat tarawih di masjid. Tidak, itu salah. Kita ini sekarang sedang melakukan pencegahan corona bersama-sama. Sholat tarawih di rumah. Jamaah bisa ngimami, wes. Aku sing nom-noman iki, sing lanang-lanang iki rek, sing biasa nang Facebook iki ngomongke anu ndaki-ndaki. Aku dadi imam, imami keluargamu, imami ibumu, imami adik-adikmu, lek ndek bojo imami istrimu. Salat tarawih. Mau apa sing 20, apa sing 8 terserah, pokok imami. Ayo. Gak sepiro iso ngaji gak apa-apa, kulhu tok ndak apa-apa wis. Al-Fatihah kulhu, Al-Fatihah kulhu ngono tok ndak apa-apa wis. Sing penting kamu iki secara personal itu ayo wis. Ini waktu gini dah. Ambil positifnya. Ini waktu kalian menjadi imam di rumah masing-masing. Ayo. Iya, iki sing saiki ini ya dengan segala kondisi ini. Ayo. Engkau mesti ketara iki sing biasa gak sepiro ngaji, sing gradul-gradul lah ketara. Iya, begitu. Ya apa maneh ngandani wong-wong. Baik, ini juga ada informasi untuk pasien ada yang positif dari Padang Mojo, tapi masih sering keluar rumah. Ini bagaimana mungkin tanggapannya? Cara di Varno, Bangladesh. Bangladesh, ini. Iya, enggak itu ya nanti saya validasi. Saya mungkin gini. Kalau maaf, ya, kalau keluar rumah masih diperbolehkan asal tidak keluar halaman. Jadi pasien-pasien yang isolasi di rumah ke pasar. Infonya ke pasar. Oke, nanti ke pasar kami tadi. Informasi lain katanya keluar rumah di halaman itu ya enggak apa-apa, tapi kalau sampai di halaman enggak masalah ya. Kalau sampai keluar halaman dan jalan-jalan ini yang jadi masalah. Pokoknya dicatat. Pokoknya sampai betul-betul krungu fakta dek metu tuh kalau mau sampai nang pasar tak barengno karo Bangladesh kan. Jadi memang ada kebijakan juga dari Dinas Kesehatan kalau yang pasien positif, karena memang tidak semua harus dikarantina di rumah sakit. Jumlah rumah sakit kita juga terbatas. Jadi ada kebijakan kalau masih di area rumah itu diperbolehkan, karena memang manusia juga kan butuh menghirup udara segar, kan bosan juga mungkin 14 hari di rumah. Nah, butuh sinar matahari juga gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi beberapa mungkin perbincangan kita. Masih dokter mungkin Mbak Niken? Ya, jadi ini dari Dokter Indra Yudi nih, selaku masyarakat tentunya, bagaimana pendapat dokter terkait yang sudah dilakukan sama pemerintah menangani COVID-19 ini, Dok? Saya kira dari apa yang disampaikan Pak Bupati, Pak Bayu, ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ini sudah begitu banyak. Dan alhamdulillah sepengamatan kami, ini masyarakat Lumajang ini masyarakat agamis yang bisa kooperatif sebetulnya. Kalau ada satu dua yang berengkel dan sebagainya, ya itu namanya dinamika. Ya, kita apalagi iklan. Kayak ono sing rotok bandel-bandel anggap aja iklan. Iya. Apalagi kalau kita dari pemerintah daerah, dari tokoh masyarakat itu bisa bersikap terbuka, transparan dan selalu peduli dengan para yang masih belum memiliki pengetahuan cukup tentang corona ini, maka alangkah baiknya kalau kita sering-sering untuk memberikan informasi kepada mereka. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita optimis ya dengan perkembangan penanganan corona ini, apalagi dari research ini juga sudah agak lebih terukur kapan selesainya. Hanya saja mungkin sekali lagi mungkin kami berharap agar kebiasaan untuk memakai masker itu bisa diperpanjang menjadi satu way of life, menjadi satu pembiasaan, sehingga ini nanti akan insya Allah akan berdampak lebih banyak pada peningkatan kesehatan secara makro di Lumajang.
Mungkin itu. Iya, baik. Dokter mungkin bisa disampaikan juga terkait tenaga kesehatan yang saat ini juga membutuhkan support moral ya, karena juga mungkin ada stigma-stigma negatif begitu ya. Bahkan ojol pun juga gak mau ini untuk mendekat. Nah, ini apakah ada solusi untuk mereka-mereka para tenaga kesehatan? Terima kasih, Jang. Jadi kami minta kepada semua masyarakat Lumajang untuk memberikan support yang positif ya kepada para tenaga kesehatan. Mereka sudah bekerja luar biasa, langsung berhadapan dengan pasien yang mungkin konfirmasi positif maupun yang belum bisa dijelaskan, tapi adalah mereka mempunyai risiko yang sangat tinggi. Namun demikian sudah dilengkapi dengan APD yang memadai, dan bahkan sampai saat ini pun yang namanya di ruang isolasi itu masih bagus, artinya belum ada yang terpapar. Oleh karena itu bukti bahwa mereka yang bekerja yang penuh risiko dilengkapi dengan APD yang standar memadai, itu bisa tidak terpapar. Oleh karena itu kita yakin bahwa teman-teman yang bekerja itu pasti berusaha untuk membuat aman keluarga dan dirinya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, karena kontrol kepada mereka juga cukup tinggi, karena semua nakes yang ada di rumah sakit, kemudian puskesmas yang risiko terpapar itu sudah di rapid test, dan tentu kalau memang ada tanda-tanda terpapar, otomatis mereka langsung atau kita langsung isolasi otomatis, sehingga mereka yang sampai ke rumah, mereka yang sudah berkumpul dengan keluarga itu sudah yakin bahwa dia dalam keadaan sehat. Jadi perlu dipahami oleh semua orang. Terima kasih. Saya ini bersyukurnya begini. Keterlibatan publik itu luar biasa. Di saat banyak kabupaten kota itu yang bingung cari perusahaan, bingung cari distributor APD. Itu banyak. Kita alhamdulillah, saya terima kasih kepada AMS yang di saat itu menjadi kebutuhan urgent kita, kebutuhan penting bagi kita. AMS punya inovasi yang kami saja waktu itu belum kepikir, tapi sudah dilakukan oleh AMS bersama komunitas yang ada di Lumajang. Tidak hanya AMS sendiri, menghimpun banyak orang pribadi, kelompok, alumni-alumni sekolah, gitu kan. Nah, bersama-sama fokus memenuhi APD. Sampai saat ini betul yang disampaikan Dr. Bayu. Jadi yang hari ini teman-teman di tenaga kesehatan yang fokus ngurusi corona masih terjamin. Nah, kan APD itu. Dan kabupaten lain tidak semudah yang bisa kita alami. Mereka cari sana, cari sini, distributor APD tentu pasti dengan harga yang lebih mahal. Misalnya dia mendatangkan, berebut dengan kabupaten lain, berebut dengan daerah yang lain. Nah, kita sudah punya antisipasi itu. Hari ini misalnya di saat banyak kabupaten di tempat yang lain pendataannya amburadul, orang saling protes terkait dengan bantuan pemerintah, kita punya program Ngramut Tonggo bersama masyarakat itu, yang hari ini orang terfasilitasi untuk mendapatkan akses bantuan, walaupun masih ada problem soal pendataan, soal iya itu ada, persoalan masih ada, iya, tapi kita sudah bekerja melakukan langkah untuk tadi antisipasi dini tadi itu, dan itu terjadi. Saya yakin langkah-langkah yang partisipatif ini, publik menjadi bagian dengan pemerintah ini, begitu ini terus terjaga, saya kok yakin pelan dan tahapannya juga on progress, begitu akan saling ada kesadaran. Saya juga optimis lah, ini yang masker ini juga begitu ini terus berjalan ini, progres untuk orang pakai masker, iya sudah semakin sadar. Lek ono sing dablek iya ono sing dablek iya anggap aja iklan lah, iklan wis pokoknya sing dablek itu iklan. Nah, nanti ini akan kita terus gerakkan. Nah, begitu arus positif gerakan publik ini sampai kepada masyarakat secara keseluruhan, ini yang saya sebut partisipasi publik yang betul-betul akan
memudahkan seluruh persoalan untuk kita selesaikan bersama-sama yang ada di Kabupaten Lumajang ini. Mohon menambahkan sedikit. Ya. Dan kebutuhan tidak hanya sekarang, karena kita belum puncak, artinya mohon ini jadi entah bagaimana caranya semua warga masyarakat berpartisipasi untuk mendukung kami, karena pemakaian APD ini luar biasa banyaknya jumlahnya, karena ada beberapa yang langsung pakai buang, dan sehari mungkin bisa ratusan butuhnya. Dan kami berusaha mengupdate semua puskesmas, rumah sakit itu kami harus laporan ke dinas kesehatan, dan kami bisa tahu posisi misalnya rumah sakit BK atau RSI, oh kosong, kami supply. Jadi supaya ada kebutuhan yang tercukupi di sana. Karena apa? Karena kalau kami beli seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, tidak mudah. Kadang-kadang PHP aja, kita beli sekarang deal, kirim minggu depan, ternyata minggu depannya lagi, padahal kebutuhan terus ya. Ini berbahaya kalau tidak ada bantuan dari Bapak Ibu sekalian dan warga masyarakat Lumajang khususnya. Terima kasih. Kayak nomor-nomor ini loh, PHP. Cinta yang PHP loh. Janji ini minggu nggak, janji kak dirapi-rapi tiba ini. Ada yang tanya ini, Pak, apa benar perbatasan Lumajang akan ditutup? Terus gimana kalau truk-truk muatan sayur, buah, sembako yang ngirim barang ke luar kota Lumajang? Apa harus di stop juga? Rek, ini rek, tak kandani, ini pola balik aku wis menyampaikan. Melewati boleh, tapi di screening. Nanti akan dicek, suhunya akan dicek, pakai masker apa tidak. Saya perintahkan ke teman-teman yang ada di screening perbatasan, begitu tidak pakai masker, ngokon balik dhisik, wis. Yes, pokok lewat gunung begitu gak nge masker balik. Dan kemarin ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian, begitu nggak pakai masker balik. Pakai masker dhisik. Pak, nggih tak tuku dulu, ndak muter dhisik balik saya ngatuh. Ndak apa-apa, saya bilang udah ayo suruh balik dulu. Dicek kesehatannya, begitu dia sehat, begitu dia sopirnya kondisi batuknya misalnya tidak ada, terus suhunya juga stabil bener, oke lewat. Tapi di screening, begitu ada kondisi yang dikhawatirkan, tentu dia harus kembali. Sama semua masyarakat yang saya kira ini ditutup rek lah, uang lekati nang Banyuwangi, lekati nang Jember ya, nggak bisa. Tapi ya tetap harus di screening. Kemarin ada orang yang mau ke Jember, pas saya di lokasi screening di checkpoint, dia 78,3 kalau tidak salah. Ya harus kembali. Dia dari Probolinggo. Dengan segala hormat, Pak harus kembali Pak. Untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ya dia harus kembali. Istirahat kembali Pak. Periksa ke puskesmas di mana dia tinggal. Ya kita sampaikan begitu. Nah, tentu sama Bapak Ibu yang kirim beras, kirim buah, kirim sayuran untuk ke kota yang lain, untuk ke kabupaten yang lain, ya tetap harus jaga kesehatan, pakai masker. Oke, tidak apa-apa lewat. Kebijakan tentunya bisa dilakukan ya di titik-titik checkpoint perbatasan begitu. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan ketika mungkin virus corona ini berakhir begitu ya. Sebagai oleh Dr. Indra Yudi, insya Allah semoga bisa ketika kita semua taat, ini bisa segera berakhir begitu ya. Apakah ada hal-hal yang mungkin bisa kita perhatikan, utamanya oleh masyarakat umum agar ini mungkin tidak akan terulang begitu? Mungkin artinya semua masyarakat juga bisa kembali sehat, kembali beraktivitas. Apa saja yang mungkin bisa dilakukan dokter? Ya kalau sudah pulih saya kira ya ada. Tetap pakai masker lah ya. Tetap pakai masker. Oh iya itu pemulihan. Tetapi mungkin angka yang positif sudah mulai turun, terus kemudian tetap pakai masker. Di negara-negara lain yang trennya sudah mulai turun juga sama. Tetap dia mewajibkan atau menyarankan pakai masker. Mungkin saya ingin memberikan pesan saja pada tadi sudah disinggung tentang kondisi rumah sakit ya. Secara umum saja mungkin pesan pada teman-teman yang berjuang di rumah sakit, baik itu tenaga kesehatan, dokter, perawat dan lain-lain, ini supaya lebih memperhatikan lagi SOP untuk penanganan, untuk pemakaian dan pelepasan APD ini.
Jadi APD ada level 1, level 2, level 3, pemakaiannya betul-betul diterapkan. Kemudian terutama yang berada di ruangan-ruangan yang menghasilkan aerosol, ya, ada kamar bedah, ada tempat-tempat yang menghasilkan aerosol nebulizer atau di poli gigi. Ini supaya lebih berhati-hati memakai APD yang lebih tepat, ya. Karena aerosol ini memang harus sangat-sangat diwaspadai. Kemudian untuk yang bekerja di kamar bedah, mungkin penyediaan HEPA filter ini, kalau sudah ada HEPA filter ini alhamdulillah ini akan lebih membantu mengurangi kemungkinan terpapar aerosol dari virus ini. Dan juga mungkin ya beberapa SOP yang harus diperhatikan untuk dirubah, khususnya misalnya pada pelepasannya, ketika melepas APD itu ya coba diusahakan untuk tidak berada di ruang kamar bedah atau tempat yang menghasilkan aerosol itu. Mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Ini penting. Sekarang ini kan banyak inovasi karena corona ini. Banyak inovasi. Kita, pemerintah, saya, itu sekarang tidak ada lagi kegiatan yang kalau rapat bersama gubernur dulu datang ke Surabaya bersama seluruh bupati. Sekarang sudah pakai aplikasi video conference. Ada pakai Zoom, macam-macam, ada aplikasi yang khusus. Di kepolisian juga sama, begitu rapat koordinasi, sekarang sudah pakai aplikasi itu. Orang per orangnya kayak semacam ini, orang yang biasanya ngobrol di warung, nah sekarang pakai online, pakai Facebook, pakai live media sosial. Ini saya baru dapat informasi, termasuk sekarang ini ada inovasi baru, akad online dari KUA. Ini saya sampaikan kepada masyarakat Lumajang, harus diawasi suami masing-masing. Tiba-tiba gawe jas, dasian, terus mari ngono ngadep handphone. Nah, harus diantisipasi, jangan-jangan dia mau akad online. Nah, itu kate seminar apa kate akad. Itu harus diawasi. Ya, suami istri masing-masing yang ada di rumah ini. Awasi suami masing-masing. Ojo moro-moro gawe jas ngarepe handphone. Di mana video call biasa, hati-hati ku bahaya itu. Ya. Jadi akad nikah itu ya. Iya, jadi kami sangat mengapresiasi dengan keterbukaan data. Memang apalagi dengan adanya PCR nantinya, PCR ya, itu pasti akan membludak. Tapi teman-teman jangan khawatir. Sama dengan kasus PJB. Di Lumajang ini ada 118, mungkin tertinggi se-Jawa Timur. Karena bukan yang lainnya tidak ada, tapi karena yang lainnya tidak dilakukan screening. Oke. Nah, itu. Ya betul. Dulu tidak ada Lumajang PJB itu, tidak ono biyen iku ngono, tidak ono PJB, opo iki PJB. Begitu betul-betul dibuka informasinya, betul-betul dibuka pendataannya, ya terjadi sekarang ini. Sama, nah saya kira kita ini bukan soal punya persoalan semakin banyak, bukan. Semakin kita mengidentifikasi persoalan itu, kita ini semakin punya cara untuk menyelesaikan. Nah itu loh. Soal ada cara yang belum selesai, ya memang iya, namanya masalah yang harus kita tuntaskan ini juga banyak, tidak satu dua hal saja. Nah itu saya kira pemahaman kepada masyarakat. Saya khawatir begini, ada pemahaman yang kebalik. Begitu pemahaman kebaliknya itu kok banyak, berarti tidak bekerja. Itu pemahaman yang kebalik. Jadi contoh, perusahaan yang bisa menyelesaikan tahapan untuk dia ekspansi progresifnya bagus, itu pasti dia pernah atau sebelumnya melakukan pendataan dengan problemnya. Itu pasti. Mau ambil contoh BlackBerry, mau ambil contoh Nokia. Itu perusahaan luar biasa dulu, top. Nggak ono sing ngalahno BlackBerry, nggak ono sing ngalahno Nokia. Tapi hari ini dia tidak bisa menyelesaikan problemnya karena tidak diantisipasi oleh mereka problem-problem sebelumnya. Yang sekarang ini sudah 4.0, bisa jadi 5.0 sudah berjalan. Coba bayangan dengan Microsoft yang selalu update.
Bayangkan dengan perusahaan-perusahaan yang multimedia yang dari dulu sudah mencoba menyelesaikan problemnya di detailing. Belum tentu mereka dulu itu tidak mengurai persoalan yang akan datang. Nah, inilah yang saya maksud bahwa ayo berpikirnya itu berpikir pada detailing persoalan itu adalah hal yang mendasar untuk kita lakukan bersama-sama. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini terkait dengan kapan corona ini berakhir. Bahkan tadi kita sudah membahas lebih detail juga, bahkan dari sisi kebijakan pemerintah, kemudian juga dari sisi medis, begitu sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Dan semoga ini kita berharap dengan langkah-langkah ini, tentunya ini bisa menyadarkan kita semua untuk Pak Bupati mungkin menyampaikan ayo pakai masker. Nah, ini hal-hal yang paling sederhana. Dan semoga hal-hal tersebut ini bisa bermanfaat. Sekali lagi perbincangan kita ini juga luar biasa sekali. Ini bisa banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perbincangan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, ada Bapak Bupati, ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Iya, baik, mungkin ada sebelum berakhir sekaligus untuk closing statement. Ya, saya mengajak untuk masyarakat semua, ini sekarang kita on progress meneruskan program bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ada dana BLT, bantuan uang langsung dari dana desa, ada bantuan yang juga langsung dari Kementerian Sosial, beras juga ada dari kegiatan yang ada yang kita lakukan bersama-sama. Saya mengajak untuk kita semua saling kontrol. Saya sudah perintahkan semua data orang yang menerima harus ditempel di balai desa masing-masing, semua orang juga melihat. Saya juga ingin mengajak kontrolnya sampaikan kepada saya. Oke, ada lapor Facebook, ada Pak Camat, ada banyak kantor, sampaikan mana yang sekiranya ada problem di bawah, supaya saya juga bisa mengontrol terhadap mereka juga harus melakukan yang terbaik. Saya sampaikan kepada kepala desa, iki mari pilkades, saatnya berbuat adil kepada masyarakatnya. Sing biyen kak milih, sudah, itu tetap masyarakat Pak Inggi, masyarakat kepala desa semuanya. Ayo didata dengan adil, lakukan yang terbaik kepada masyarakat. Saat-saat inilah jihad semua kepala desa, kita semua pemimpin ini untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, mungkin Pak Kepala Dinas Kesehatan Dr. Bayu, silakan, mungkin ada pesan-pesan. Penyakit COVID-19 ini bisa berhenti lebih cepat kalau kita semua disiplin memakai masker, kemudian tetap di rumah, tidak menyelenggarakan suatu pertemuan ataupun tidak menghadiri di suatu keramaian, jaga diri dengan kebersihan, cuci tangan lebih sering dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, kemudian tingkatkan gizi keluarga, jaga keluarga masing-masing supaya kita semua bisa terhindar dari COVID-19 dan pandemi ini cepat selesai. Terima kasih. Dr. Indra Yudi mungkin? Saya kira sudah cukup. Masih. Baik, luar biasa sekali ya Pak Bupati. Rek, percaya nang dokter iki sing sekolah rek. Sekolah tadi dokter iku angel rek kon iki rek. Kon iki aduh dikandani. Wes percaya nang dokter iki sekolah temenan iki. Sekolah. Sampai tadi dokter iki temenan sekolah. Wes ya, wes percaya nang dokter wis. Terima kasih sudah bersedia berbincang langsung bersama kami di sini, dan sekali lagi semoga perbincangan kita juga bisa bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh masyarakat yang saat ini juga mengikuti ya untuk live baik di YouTube, Facebook dan juga Instagram mungkin. Sekali lagi juga terima kasih Pak Bupati, terima kasih Dr. Bayu, Dr. Indra Yudi juga, dan akhirnya kita berdua juga sudah harus pamit diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Cimprawes. Terima kasih buat host kita. Jadi teman-teman, pemerintah sudah melakukan pencegahan, sudah mengobati yang sakit, dan juga sudah memikirkan dampaknya. Jadi tinggal kita saat ini. Jadi saya mengutip terakhir, Ajeng, selalu ada harapan bagi kita yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi kita yang mau berusaha.